rekan-rekan media yang telah membantu menyebarkan informasi tentang Flobamora Film Festival yang sudah dari awal, sejak bioskop Pasiar, bahkan sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap media yang telah mengundang kami untuk berbincang, untuk bisa membagikan cerita tentang Flobamora Film Festival. Saya juga ingin memberikan sebuah apresiasi setinggi-tingginya untuk 157 tim kerja Flobamora Film Festival yang telah bersama-sama mewujudkan Flobamora Film Festival 2025. Tanpa kalian, Flobamora Film Festival tidak akan sebesar ini, tidak akan menjangkau sebanyak orang sebanyak ini. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa bekerja bersama-sama dengan teman-teman relawan di Flobamora Film Festival. Pada kesempatan yang pertama ini, saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Dan atas perkenanannya hari ini kita bisa mengikuti acara Flobamora Film Festival tahun 2025 yang diselenggarakan, dan saya berterima kasih apresiasi tinggi bagi komunitas film Kupang. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari film Kupang. Mengusung tema Kalunga dari bahasa Sumba Timur yang artinya tumbuh, mencerminkan kehendak kuat dari komunitas film Kupang untuk terus menghasilkan film-film yang bermakna, mencetak sinias-sinias muda yang mampu membangkitkan kecintaan publik pada film, terutama film-film yang ada di NTT dan juga film nasional. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, film adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang paling mudah orang nikmati bersama lagu. Kenapa kemudian saya lihat antara film dan lagu itu menjadi hubungan yang demikian erat? Kadang soundtrack film yang membuat film itu menjadi meledak, atau sebaliknya, film yang bagus itu membuat soundtracknya menjadi juga naik. Di banyak kasus, di banyak cerita sudah kita lihat. NTT sendiri punya banyak kisah film yang sudah terjadi. Yang paling tua, tapi ini juga masih perdebatan karena teman-teman dari tempat lain juga mengatakan pertama Lutung Kasarum. Tapi NTT punya film juga yang katanya di paling tua, film Ria Rago. Ria Rago itu film tentang semacam Siti Nurbaya zaman itulah. Saya menjadi agak ngerti karena kebetulan film itu dibuat persis depan rumah dari kakek saya, dari nenek saya, di Nuanelun Dona. Jadi dibuat persis di situ. Saya lagi rencana membuat tugu perfilman di situ. Saya lagi meminta nanti Bang Fadlison untuk nanti yang meresmikan. Karena kalau itu benar, berarti perfilman Indonesia itu justru salah satu penyumbangnya NTT lagi. Sudah Pancasila munculnya dari ND, dari Flores dari NTT. Perfilman pertama juga kalau memang tidak ada perdebatan lagi, perdebatan itu bisa di stop. Yang pertama juga Ria Rago, muncul juga dari ND. Nah memang saya waktu itu bikin tim, saya bilang tim kecil ini tolong komunikasi dengan semua pihak tanpa kecuali. Yang buat ini film kan SPD, salah satu ordo di Katolik. Saya bilang juga ketemu dengan para keturunan dari Ria Rago, agar nanti kalau bisa film ini dimunculkan lagi. Memang saya dengar juga lagi dibuat juga oleh komunitas teman-teman SPD. Kita punya juga film Rumah Merah Putih yang hebat itu. Arisia Saleh dan Nia Zulkarnain membuat film yang bagus. Juga yang terkenal hari-hari ini adalah Woman from Rote Island. Ini juga top nih, di berbagai tempat dia mendapatkan penghargaan. Jadi bukan cuma masa lalu, tapi masa kini juga banyak kali film. Belum lagi film-film yang muncul, terutama banyak di Sumba itu Susasinya, Pendekar Tongkat Emas. Kemudian banyak film-film Garin Nugroho itu dibuat di Sumba. Itu beberapa film-film yang topnya di festival. Saya ketemu dua orang yang pernah mengikuti filmnya Garin Nugroho. Satu namanya Nurul Arifin, teman saya sendiri, sekarang masih DPR RI. Nurul itu saya ketemu, bukan saya ketemu,
saya lihat dia dulu main film sampai sekarang itu hampir sama model. Apa tidak hampir tidak ada perubahan Nurul nih. Jadi dia berapa puluh tahun lalu sampai sekarang itu kalau lihat langsung pun dia tidak ada perubahan. Ya Nurul kayak gitu, ya Nurul kayak zaman dulu. Persis sampai mirip-mirip. Lalu satu juga itu adalah Viva Westi. Viva Westi itu juga dulu ikut sama Garin juga main di Sumba. Saya ketemunya di Jakarta. Pada saat itu di Istana Wakil Presiden. Dia lagi launching film dia ketika boom di ND. Dan saya melihat antara filmnya Viva Westi sama filmnya Hanung yang sama, ini dua film yang sama tentang Bung Karno, menurut saya lebih kuat filmnya Viva Westi karena jauh lebih orisinil menggambarkan tentang Bung Karno walaupun cuma sepenggal waktu itu ketika di ND, dibanding yang dibuat Hanung menurut saya terlalu biasa lah ya. Tapi kalau yang kuat betul-betul pesan tentang Bung Karno menurut saya, mungkin saya keliru ya, tapi ketika Bung di ND. Sayangnya adalah ketika Bung di ND ini dibuat pakai APBN, jadi dia tidak bisa disiarkan dengan lebih luas kecuali kalau, nah ini minta tolong, Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pariwisata itu putar dia setiap waktu, itu bisa, pemerintah yang memulai. Tapi kita swasta nggak bisa, bahkan mau diputar model begini pun ternyata itu tidak mudah diizinkan karena itu ada urusan administrasi. Nah, Viva Westi ini kemudian saya ajak waktu itu ketemu Pak Kiki Sanakri, kita bikin film Sudirman, tentang Jenderal Sudirman kisahnya. Memang tidak meledak sih. Itu film dibantu oleh Yayasan Kartika Eka Paksi Angkatan Darat. Tidak meledak seperti sekarang ini yang dibuat oleh Panglima TNI, lebih meledak sebenarnya. Tapi menurut saya Sudirman juga menurut saya oke ya. Saya sempat ikut juga beberapa kali pengambilan gambarnya itu Bu Emi, malam-malam masuk di beberapa hutan di daerah Jawa Tengah. Keren juga. Nah di film Sudirman itu ada soundtracknya tidak juga meledak, dibuat oleh Frankie Saliatua tentang Sudirman. Tentara sikap Sudirman, jadi dia menggambarkan bagaimana tentara Republik itu mestinya mengambil sikap Sudirman, itu dibuat oleh almarhum Frankie Saliatua. Jadi saya lihat memang di acara-acara semacam ini kita tetap masih memadukan ya biasanya, jadi antara film dan berbagai rumpun-rumpunnya itu masih diajak. Tadi saya suka tadi ada teater, nanti ada lagu dan semuanya bisa kita buat secara bersama-sama. Sejatinya saya ini juga produk dari politik kebudayaan. Saya ini berteman baik dengan almarhum Frankie Sailatua dan Garin Nugroho. Frankie sudah meninggal, Garin masih hidup. Nah cuma memang sayangnya itu kalau mengikuti dua orang ini itu imajinasi mereka itu kadang saya nggak nyampe. Frankie-nya masih agak saya bisa nyambung karena dia mungkin musisi penyanyi pop balada, jadi masih bisa nyambung. Kalau Garin rada ribet mengikuti pola pikir. Jangankan saya, anaknya pun juga bingung tuh. Anaknya siapa namanya yang juga bikin film? Kamila. Nah, jadi Kamila juga, aduh, kenapa kita om ya, om atau abang gitu. Apa bapak punya pola pikir tuh kadang-kadang ya itulah orang-orang sineas sutradara tuh pola pikirnya kadang-kadang agak susah ditebak. Jadi saya terus terang senang sekali waktu Pak Nodi bilang dan teman-teman waktu ketemu saya di kantor gubernur. Karena saya ini juga produk dari politik kebudayaan. Frankie Sailatua almarhum bilang saya begini, Mel, lu pidato politik itu orang belum tentu dengar. Lu bicara apapun juga itu orang susah dengar. Tapi kalau lu pakai politik kebudayaan, orang pasti gampang mencerna. Itu kami buktikan pada saat waktu selesai ada namanya SAGI, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia waktu itu, menghasilkan tentang Pancasila. Karena saya pimpin di grup itu, dia panggil saya, kami diskusi, dia buat lagu Pancasila Rumah Kita. Lalu sejak dia buat lagu itu, saya ingat betul tuh 4 Desember 2005 saya kira, itu kita bagi pakai stensilan lagu Pancasila Rumah Kita di pertemuan nasional yang dibuat oleh Frederick Naumann-Stift itu mengundang politisi-politisi muda seluruh Indonesia. Dari PDIP tempatnya Bu Emi, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Zulkifli Hasan dan sebagainya. Dan melalui itu juga ternyata kami keliling Indonesia kampanye Pancasila. Pancasila kemudian naik kembali lagi. Yang setelah waktu itu dibuang di tong sampah. Karena dianggap gara-gara Pancasila ini masyarakat betul-betul dijaga tidak boleh bikin macam-macam. Jadi ternyata memang pakai dengan lagu itu mudah dipahami. Pakai dengan film itu lebih mudah orang tangkap. Jadi kita pidato Pancasila macam-macam itu, kalau pakai film tentang Pancasila yang dibuat dengan baik, rasanya dia masuk di kepala, notok di hati. Itu susah dibongkar itu.
Nah, kalau kami pidato begini itu, ya dia masuk tengah kiri, keluar tengah kanan cepat sekali itu. Jadi film itu luar biasa. Kebudayaan itu luar biasa untuk membuat kita semua bisa memahami berbagai hal dengan baik. Jadi saya baru tahu juga, saya minta maaf sekali, saya sepanjang hidup di Kota Kupang ini, baru hari ini sampai di sini. Saya ini lahir besar di Kota Kupang. Sudah bolak-balik Kota Kupang semenjak dulu dan juga waktu masih tinggal di sini. Saya tanya Mbak Emi sampai sini, Mbak Emi sampai situ. Mbak Emi sampai di Bondi Cafe. Tapi Bondi Cafe saya belum sampai sini juga, tapi ini baru saya pertama kali. Dan saya pastikan bahwa kali ini punya provinsi ya. Punya provinsi. Nah, nanti kita atur bahwa teman-teman komunitas seni film mau pakai, kita atur biar atur main. Buat teman-teman kita atur baik-baik ini barang. Kita pakai biar maksimal. Suatu waktu saya sempat ke Milan, ketemu dengan penyanyi Indonesia yang jadi juara di semacam Italian Idol di sana, Eki Cahyadi. Dia cerita saya bagaimana gambaran dia di Milan hidup, bertumbuh jadi pengamen, kemudian jadi sekarang musisi terkenal di Italia. Dia bilang begini, ya panggil saya juga apa, Bang? Saya dulu itu ada satu kiasa begitu, itu orang-orang tampil setiap waktu, kemudian mereka tuh dikasih kayak jadwal untuk tampil pentas. Nah, saya bayangkan, walaupun sekali lagi ini baru pertama kali, mohon maaf, baru datang pertama, jadi mungkin lagi berpikir, nanti saya diskusi sama Emi dan teman-teman yang lain. Bagaimana cara tempat ini juga bisa di tempat di mana teman-teman bisa berekspresi, tampil, menyampaikan sesuatu, memperlihatkan sesuatu yang itu perlu bagi banyak orang di Kota Kupang atau NTT Pak. Nanti suatu waktu, ya mungkin perlu acara-acara level Pemda provinsi atau semacam itu kita perlu buat di sini, Mike. Dalam suasana yang lebih rileks. Karena ini suasana begini-begini ini sulit kita temukan di gedung Pemda provinsi, di gedung DPR. Agak serius kami di situ. Di sini kita bisa diskusikan dengan lebih tenang. Setuju ya? Nanti kita kemas acaranya biar nanti lebih santai untuk berbagai hal yang terkait dengan politik kebudayaan yang baik dan sehat. Dan terakhir tentunya saya memberi apresiasi bagi semua teman-teman yang sudah memulai acara ini, Festival Film Lobang Mora ini. Semua sineas muda Kota Kupang, NTT, para pekerja-pekerja seni yang lain, para pemain-pemain filmnya, pekerja teater, teman-teman seniman, musisi, atau apa saja yang menjadi latar belakang dari Bapak Ibu, teman-teman ada yang hadir di sini. Ini langkah pertama yang baik bagi teman-teman dan juga bagi kami di provinsi. Dan rasanya abis ini berapa hari ya bentarnya? 5 hari ya. Abis ini ada lagi agenda apa lagi? Macam-macam dalam bulan ini. Setelah itu tempat ini kosong. Nah, jadi setelah acara ini, proposal kegiatan dari teman-teman komunitas seni budaya saya tunggu ya. Untuk membuat ini tempat menjadi apa silakan. Kalau urusan seni-seni begini rasanya perlu kita agak lebih serius dukung karena biar menjernihkan pikiran kita. Kata Bung Karno, kata John F. Kennedy hampir sama semua. Pesannya bersama. Biasanya itu politik mengotori, seni membersihkan. Itu bahasanya kira-kira begitulah. Jadi kadang-kadang di politik itu kan kira-kira kita berliuk sana, meliuk sini, meliuk sana. Tapi kalau saya omong sini di sini dan Miami pasti ngomongnya lebih enak. Omong yang meliuk-liuk tuh di gedung DPRD, di gedung-gedung pemerintah sih. Tapi di sini kita bisa omong yang lebih tenang, lebih santai. Dan itu yang mungkin membuat Bang Fadlison, Pak Menteri kita ini juga sekarang dia menikmati betul jadi Menteri Kebudayaan. Kemarin saya lihat dia nyanyi di Ibu Soekartini Djoyadikusumo. Itu adik kandungnya dari Pak Sumitro, bibinya Pak Prabowo, dia nyanyi di situ. It's now or never. Saya lihat pakai bahasa Itali pula, yang kayak kita nyanyi itu, Pak. Dia jatuh pasti pakai bahasa Itali dia. Nah, jadi dia menikmati sekali jadi Menteri Kebudayaan. Saya tanya dia, Bang, di Menteri Kebudayaan kan juga di situ duit susah gitu. Udah Bang, itu kekayaannya tuh lebih mahal daripada uang katanya. Jadi seni ini lebih hebat daripada apapun bagi orang yang memang menjiwai dan mencintai ini dengan baik. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dan seizin kita semua ada di sini, Mbak Emi, Ketua DPRD dan kita semua ada di sini, saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT membuka dengan resmi
Lobamora Film Festival tahun 2025 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mewujudkan keinginan kita semua untuk menjadikan NTT lebih sehat, cerdas, maju, sejahtera dan berkelanjutan, dan juga tetap menjaga dan mencintai semua kebudayaan yang kita miliki di Nusa Tenggara Timur, khususnya perfilman NTT yang kalau tidak salah, mudah-mudahan ini angka ini data tidak keliru ya, bahwa film pertama di Indonesia antara Lutung Kasarung sama Ria Ragon. Tapi kalau datanya 1923 itu dibuat pertama kali film Ria Ragon di ND, mungkin ini film tertua di Republik. Walaupun masih kita uji dulu ya, masih uji dulu, ini para pemantik kebudayaan bisa uji. Jadi NTT sekali lagi bisa mencetak sejarah, kalaupun tidak yang pertama minimal termasuk angkatan pertama lah. Angkatan pertama yang buat film 1923. Saya dengar kisah mereka bikin film waktu itu tuh luar biasa. Sampai ada yang terbakar, karena kan itu kan pakai alat macam-macam tuh, yang pakai serbuk ini, serbuk itu. Membuat film 1923 itu luar biasa. Yang bahkan orang nonton film pun tidak ada, NTT sudah bikin film 1923. Saya ke Bovendigul itu tempat Bung Hatta dibuang, itu bioskop di situ dibuat tahun 1928, kurang lebih lah. Itu di Bovendigul tempat Bung Hatta dibuang yang banyak sekali nyamuk yang membuat dia mati waktu itu. Tapi itu bioskop dibikin, tapi film dibikin pertama itu di NTT. Minimal angkatan pertama, mungkin nanti tolong dicek ya di sejarah kita antara Rio Rago dan Lutung Kasarung ini siapa yang lebih dulu. Tapi dua-duanya angkatan pertama yang film di tanah. Ini saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat teman-teman komunitas film di Kota Kupang, di NTT. Sebagai seorang gubernur yang juga saya senang dan mencintai seni dan berteman dengan teman-teman seni sejak lama, tentu saya berharap akan sinergi malam hari ini bisa kita teruskan, dan Pak Noli punya tugas ya, habis 5 hari ini tempat ini mesti minimal sebulan sekali mesti ada kegiatan. Apa jenisnya cari ya, teman-teman juga tolong bantu ya, ini tempat ini sebulan sekali mesti ada kegiatan. Nanti sejauh saya ada di Kupang, saya hadir. Nanti Mbak Emi juga nanti sekali-sekali Mbak Emi tampilkan Mbak Emi kemampuan teater lah. Mari bangun perfilman NTT dalam rangka juga kita untuk membangun, ayo bangun NTT. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua, dan teruslah berkreasi anak-anak muda NTT. Terima kasih. Inilah pembukaan Lobamora Film Festival 2025 yang langsung dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. 3, 2, 1. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Ya ini kan hari ini kan kita sudah datang, saya dan Ibu Ketua DPR sebagai dari mendukung bahwa aktivitas anak muda itu perlu dikasih tempat dan didukung dengan baik. Karena saya sudah janjikan nanti per bulan di tempat bisa dipakai untuk anak muda. Apa saja aktivitas yang mau dilakukan, bisa film, bisa tarian, bisa lagu, bisa apa saja jenis kebudayaan mendengar. Sebulan sekali masih ada bikin ya. Bapak Lobamora Film Festival ini didukung oleh manajemen talenta internasional itu dari kementerian. Ya. Bapak bisa satu dua apresiasi. Ya, pertama apresiasi buat manajemen internasional sudah membantu acara ini, dan saya pasti akan berbicara dengan Pak Menteri Kebudayaan, Pak Adison juga untuk ini diperkuat lagi ke depan untuk berbagai keinginan teman-teman anak-anak muda di NTT. Terkait dengan film yang dari NTT tadi Bapak, itu mungkin seperti apa yang akan diambil? Ya, yang ini semua
semua film nanti itu nanti akan, terutama yang Ria Ragoton itu kita kan sudah dengar ada yang membuat film tersebut, nanti kita coba cek lebih jauh. Saya ada teman-teman SPD ada membuat, nanti kita coba kolaborasi lebih lanjutnya dengan kemampuan kita yang ada. Sejauh ini prosesnya seperti apa, Pak? Saya belum cek lebih detail, nanti itu kan dari teman-teman SPD yang lagi membuat itu. Saya cuma konsen itu nanti mau membuat nanti tugu perfilman Ria Rago di situ. Lalu harapannya Bapak untuk anak-anak muda? Ya, anak-anak muda ini bisa kembangkan kemampuan dengan baik, menggunakan fasilitas dengan baik, dan bersinergi dengan Pemda untuk bisa menampilkan berbagai potensi yang dimiliki di berbagai jenis budaya termasuk perfilman. Terakhir, ini kan festival keempat, apakah ke depan bisa jadi program strategis? Ya, yang pasti gini, festival ini bagian dari komitmen kami untuk mendorong agar anak-anak muda dan berbagai macam latar belakang yang bagus ini bisa menampilkan potensinya, dan kita dukung agar nanti siapa tahu dari tempat ini bisa ada yang menembuskan nasional atau bahkan internasional. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih.